Ini dari bawah sini, dari 0 ini Om ke sini 19 Om, tuh 19 di sini tuh. Ini ukuran berapa ini asli sok? Ini belum ada pernya nih Om. Nanti pernya 19 sudah sama pernya atau 19 lebih nih? Ini 19 di ukuran dari sini, dari bawah sini, dari sini bawah sampai atas sini Om, 19 ini ketemu baut atas tuh. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Skok, Malang, Jawa Timur. Untuk kali ini saya mau bikin sok belakang ceper atau custom sok belakang dibuat ceper, yaitu menjadi ukuran 21 cm. Dan ini spesial buat mas bos semua yang ada di Jawa Barat, Bogor, komunitas motor kumpu. Nah, ini pesanan dari mas bos Andre ya. Untuk shockbreakernya itu beliau sudah pernah di daerah sana, mungkin saya nggak akan sebut, tapi itu nggak masuk akal dan itu nggak layak untuk dipakai. Menurut saya pribadi itu salah kaprah, maaf sebelumnya ya. Bukannya kita saling menjatuhkan sesama profesi, tapi menurut saya pribadi itu keliru untuk cara bikin sok belakang itu bikin ceper. Nah, ini saya balik dulu kameranya supaya ini ntar kita semua bisa memahaminya. Oke, ntar. Oke bos, ini bos, mungkin untuk shock breaker atau saya bikin shock breaker belakang bikin pendek atau ceper itu sudah banyak sekali video saya. Saya paling pendek itu bikin shock belakang ceper itu 19 cm, yaitu saya kirim ke Bandung juga, dan itu buat komunitas juga, komunitas motor-motor ceper. Dan kali ini pesanan dari Mas Andri yang ada di Jawa Barat, komunitas motor kumpu. Untuk fotonya motor kumpunya ada. Oke, kita langsung saja ini. Satu, kalau kita mau bikin ceper dan full ceper sekali, itu pipa oli harus kita potong. Ini pipa olinya kita potong dari bawaan motornya. Ini sok belakang Honda Beat atau Vario, Tekno atau yang lainnya. Ini saya potong pipa oli karena ini menjadi ukuran 21 cm. Yang ukuran 19 cm itu juga saya potong pipa oli. Kalau masih ukuran 27, 28 cm itu pipa oli nggak saya potong, saya atur bagian as shock breakernya. Nah, berhubung ini sangat ceper sekali, ini pipa oli saya potong. Nih, pendek nih bos. Ini sangat pendek sekali, itu ya. Ini pendek. Terus untuk as shock breakernya ini juga saya potong. Nih, ini pendek. Kalau bawaan motornya itu panjang, ini saya pendekin juga. Ini untuk bantalan shock sudah saya kasih o-ring bagian luar untuk perklep atau peribon. Logikanya kenapa ini kita potong itu supaya suspensi atau kompresi shock breaker ini jarak antara ujung as sampai pipa oli ini ada pergerakan. Nih, suspensi shock nggak sampai habis. Dan ini entar real, meskipun ada pir shock breakernya itu tetap menjadi ukuran 21 cm. Meskipun motornya itu diangkat, itu dia nggak akan turun lagi. Nah, kemarin saya sempat video call dan saya dikasih videonya. Ini Mas Edi. Saya gabung ini videonya. Maaf, bos. ini kan U-nya ini ada bautnya yang ini nih. Nah, itu. Nih. Nah, itu baut murnya Nah, di ini. sini. Jadi ini nggak ada pir. Nah, itu dipotong Mas Edi. Dipotong baru dielas. Dilas paten. Bukannya diberat gitu. Menurut saya. Oke. Sekarang kita isi olinya ini dulu. Mantap. Oke bos, sekarang kita langsung isi oli. Kita isi olinya.
Nah itu shock breakernya ini aja pendek ini, bagi olinya juga pendek. Oke, selesai. Per ribbon atau per klep ini tetap saya kasih. Untuk kompresi shocknya ini kayaknya udah pas juga. Maksudnya itu untuk berat dan ringannya ketika as ini ditarik itu ini pas. Oke, sebelum saja kita. Nah ini untuk bantalan shock itu pasti bagian luar bantalan shock ini saya kasih uring. Ini karena di sini ada karet. Kasih uring, kita masukkan seperti ini. Oke. Terus ini kita bentuk lingkaran cincinnya. Dan lingkaran cincin ini gunanya untuk ngancing bantalan shock bos, supaya dia itu nggak bergerak naik turun. Pasti untuk semua shock breaker belakang ada, kecuali shock variasi, terus shock belakang motor GL atau tiker itu nggak akan ada. Jadi ini dia akan tetap fungsi shock breaker ini. Pipa oli saya potong, saya potong loh. Jadi ini masih banyak. Untuk shock breaker ini main, kompresinya itu masih ada, tak sampai kehabisan loh. Oh, masuk nggak? Nih. Oke. Dan ini maaf, ini saya ya kurang lebih menjadi 1 kilan. Satu apa ini ya? 1 kilan lah. Harus saya bersihkan dulu. Untuk mas bos semua, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan komen. Insya Allah saya akan jawab sebagaimana sepengetahuan saya tentunya. Oke, ini kita pasang seal shocknya. Jadi ini meskipun entar itu per shocknya itu kita pasang, ini tetap menjadi ukuran 21 cm dan nggak akan berubah. Karena semuanya ini juga sudah saya siapkan semua ini. Oke, ini ring. Oke, sekarang kita roll lagi, kita rekatkan lagi lingkaran bagian pinggir seal supaya dia itu lebih merekat lagi ke pipa olinya. Dulu ini saya bersihkan lagi. Masih ada yang kurang bagus. Untuk mas bos semua silakan komen, atau mas bos juga bisa kunjungi channel YouTube saya, tanya-tanya, yaitu Ahli Shock Official, terus Edi Shock. Jadi channel YouTube saya itu dua-duanya itu milik saya pribadi. Untuk pengalaman pribadi saya itu saya ada blogger, tapi jarang saya buka, yaitu blogernya itu Edi Shock juga. Untuk TikTok itu juga Edi Shock, mas bos bisa lihat-lihat juga. Nah, kurang bagus, nah bos, ini biar lebih rapi lagi mas.
enak. Kalau untuk TikTok ya itu tadi di sekop. Nah, kalau untuk alamat saya itu di Google Map itu sudah tertera sangat detail sekali alamat dan nomor HP itu sesuai yang ada di Google Map itu, bos. Nah. Patenannya sih jaga panjang, Pak. Oke, saya mencari ring, bos, supaya ini tuh bisa lebih rapi. Ini saya roll lagi lah, meskipun tadi udah saya roll. Ini saya putar, mau saya geduk, saya kembalikan telinganya. Kalau di atas itu kurang putus. Pukul-pukul. Untuk hasil akhir ini belum hasil akhirnya, ini masih belum, ini masih proses kita bikin shock breakernya atau peredamnya lah, kita masih proses. Masih proses. Nah, ini saya tarik mentok. Nah, ini, bos, jadi jarak dari sini ujung sini sampai sini itu 21 cm. Ini kita cek ya. Oke, tunggu, saya ambil dulu. Kita ngukurnya itu dari ujung lubang tengah sini sama lubang tengah baut 12 ini, dan ini nggak akan berubah loh, real, jadi 21 cm loh ini, bos. Dan nah itu yang merah 20, yang sebelahnya tadi, nah ini itu kan satu, angka satu ini, bener nggak? Oke, ini loh, dari tengah sini, mantap. Sekarang kita potong-potong pir, jadi dia tetap fungsi. Kenapa pipa olinya itu saya potong dan asnya itu saya potong? Kalau bikin ekstrim seperti ini, satu, pipa kita potong itu supaya ntar kalau kita cuma ngatur bagian as aja, itu belum 21 cm, ini udah mentok habis. Tapi kalau pipa oli kita potong, as kita potong, nah, ini masih ada pergerakan untuk shock breaker ini main, gerak naik turun. Oke, mantap. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya ya, Edi Shock ataupun Ahli Shock Official, itu semuanya milik saya. Oke, mantap. Sukses selalu buat nonton semua. Keren. Oke, ntar kita lihat hasilnya ini.